Kaum muslimin rahimakumullah, saya bertanya kepada beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan Green Campus, menanam pohon-pohon untuk menghijaukan wilayah kampus. Apa hadis Nabi atau ungkapan berbahasa Arab tentang kebersihan yang kalian ketahui selain an-nazafatu minal iman? Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Sebagian besar mahasiswa menjawab, yang saya tahu adalah riwayat itu. Hanya segelintir yang menyebutkan ungkapan lain. At-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah separuh dari keimanan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dari satu sisi secara normatif kebersihan adalah ajaran yang sangat penting di dalam agama kita. Tapi di sisi lain, secara praktis umat Islam khususnya di Indonesia tidak terkenal sebagai umat atau bangsa yang menjaga kebersihan. Kalau kita melihat video-video yang viral di media sosial tentang pengerukan sungai-sungai dari sampah dan bangunan-bangunan yang menghalangi aliran air, maka kita bisa mengatakan sebagian besar sampah dan bangunan itu adalah sumbangan dari saudara-saudara kita sendiri, umat Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah ini saya akan menyampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang kebersihan. Salah satunya adalah innallaha thayyibun. Allah itu baik. Yuhibbut thayyib, menyukai kebaikan. Nazifun, maha bersih. Yuhibbun nazafah, mencintai kebersihan. Kemudian yang kedua diriwayatkan dari Imam Ali, tanazzafu bil ma, berbersihlah kalian dengan menggunakan air, minan natnir rih, dari aroma yang tidak sedap, allazi yuta'adza bihi, yang menyakiti orang di sekitar kita. Ta'ahadu anfusakum, perhatikanlah diri kalian. Fa innallaha azza wa jalla yubghidu min ibadihil qadhura, karena Allah membenci orang yang kotor. Allazi yata'annafu bihi man jalasa ilaihi, yang merasa tidak senang, yang merasa tidak nyaman orang yang duduk bersamanya. Yang ketiga, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad." Sucikanlah, bersihkanlah tubuh kalian. Tahharakumullah, semoga Allah akan menyucikan dan membersihkan kalian. Fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran, karena tidak ada orang yang bermalam atau tidur dalam keadaan suci atau bersih, illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi, kecuali akan ada malaikat yang duduk di sampingnya. Wala yataqallabu sa'atan minal lail, dan tidaklah orang itu membolak-balikan badannya ketika dia tidur di malam hari, illa qol, kecuali malaikat itu akan mendoakannya, Allahumma ighfir li 'abdika, ya Allah, ampunilah hambamu ini, fa innahu bata tahiran, karena dia bermalam atau tidur dalam keadaan suci atau bersih. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, selain memperhatikan kebersihan badan,
tuntunan dari Nabi Muhammad SAW juga mencakup anjuran kepada kita untuk membersihkan rumah. Di dalam salah satu riwayat, kansul buyuti yanfil faqro, membersihkan atau menyapu rumah kita itu akan menafikan, akan menjauhkan kefakiran atau kemiskinan. Begitu juga membersihkan perabotan atau perkakas rumah tangga. Di dalam riwayat yang lain diterangkan, ghuslul ina wa kashul fina majlabatun lirrizki. Membersihkan perkakas rumah tangga dan menyapu pekarangan atau halaman rumah itu akan mengundang rezeki. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqut turab khalfal bab. Kalau kalian menyapu misalnya, jangan kalian tumpukan debu atau kotoran sampahnya di belakang pintu. Fa innahu ma'was syaiton, karena itu adalah tempat singgahnya setan. Bahkan ada hadis yang melarang kita membiarkan sampah rumah tangga, sisa makan, sisa masak seperti sayuran atau yang lainnya bermalam di rumah kita. Paling tidak sebelum kita tidur kita buang ke tempat sampah sementara yang ada di depan rumah kita. Rasulullah bersabda, la tubayyitul kumamah fi buyutikum wa akhrijuha naharo. Jangan biarkan sampah bermalam di dalam rumah kalian. Keluarkan sampah-sampah itu ketika masih siang. Fa innaha maq'adu syaiton, karena itu adalah tempat duduknya syaiton. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, tanazzahu bikulli mastata'tum, bebersihlah kalian dengan apa saja yang kalian bisa. Kalau bisanya dengan sapu, lakukan dengan sapu. Kalau bisanya dengan ekskavator, lakukan dengan ekskavator. Fa innallaha ta'ala banal Islam 'alan nazafa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendirikan Islam berbasis kebersihan. Wala yadkhulal jannah illa kullu nazif, dan tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih, orang yang menjaga kebersihan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya hormati, menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan memang merupakan pekerjaan yang sistemik, tidak bisa dikerjakan oleh satu individu saja, tapi harus menjadi tradisi dan budaya masyarakat, bahkan suatu bangsa. Harus didukung dengan peraturan dan undang-undang, lalu ada penegakan hukum dan pengawasan yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya, yang memberikan hadiah kepada orang yang mematuhinya. Bahkan juga melibatkan industri, karena harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan. Akan tetapi jika kita tidak bisa melakukan semuanya, maka minimal kita lakukan dengan apa yang kita bisa, pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, dan pada lingkungan yang terdekat dari kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.